Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Khairina dari kelas Kewirausahaan F dengan NPM 721213184. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil resume saya tentang bisnis modal kanvas. Simak videonya. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian dari bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang sebuah perencanaan bisnis di sebuah perusahaan berdasarkan proporsi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari bisnis model kanvas ini yaitu untuk membantu para pemilik bisnis atau entrepreneur untuk menetapkan dan mengkomunikasikan aspek-aspek kunci dari model bisnis mereka dengan cara yang mudah dan dapat dipahami oleh orang lain. Selanjutnya ada manfaat bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Dengan cara bisnis model ini, perusahaan hanya perlu mengisi poin-poinnya saja pada perencanaan bisnis sesuai dengan blok yang ditetapkan tanpa perlu menulis panjang lebar. Penentuan poin penting semakin terarah dengan blok yang telah disediakan. Yang kedua yaitu meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. BMC memfokuskan bisnis pada elemen strategis yang paling penting dan akan memiliki dampak terbesar bagi pada mendorong pertumbuhan. Yang ketiga yaitu mengurangi resiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Secara langsung, bisnis model kanvas ini dapat dijadikan dokumen blueprint perencanaan bisnis untuk sebuah perusahaan. Ketika si pelaku bisnis ini melakukan eksekusi bisnis, mereka dapat menjadikan bisnis model kanvas ini akan menjadi sebuah panduan dari perusahaan untuk menjalani eksekusi bisnis berdasarkan poin yang telah dirancang sebelumnya. Dengan demikian perusahaan dapat mengurangi resiko kekeliruan dalam melakukan eksekusi bisnis. Baik, selanjutnya yaitu bisnis model ini menjadi salah satu strategi sebuah manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari di sebuah universitas. Kepopuleran tersebut dikarenakan tampilan bisnis model kanvas atau BMC yang cukup sederhana dan mudah dipahami. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 blok yang dapat diisi sesuai masing-masing poin penting dalam suatu perencanaan bisnis di sebuah perusahaan. 9 blok tersebut diantaranya yaitu yang pertama value proposition. Value proposition merupakan nilai yang dipromosikan perusahaan untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer. Yang kedua yaitu customer segments. Dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting. Dari customer, suatu perusahaan akan mendapatkan income. Perusahaan dapat mengisi blok ini dengan segmentasi customer seperti yang mereka incar sesuai dengan value proposition. Yang ketiga yaitu channels. Setiap perusahaan memerlukan sarana atau cara untuk menyampaikan sebuah
jasa atau produk mereka kepada customer. Channels merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer yang sesuai dengan segmen yang sudah ditentukan dan ditetapkan dari sebelumnya. Yang keempat yaitu customer relationship. Di dalam lingkungan ini yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar customer itu tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain atau ke produk yang lain. Maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan para customer. Dan selain itu diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif dalam customer relationship. Baik, yang kelima yaitu activities, key activities. Ada banyak aktivitas yang harus dilakukan sebuah perusahaan dalam menghasilkan suatu produk atau jasa serta bertahan di tengah kompetisi. Perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan atau mereka kerjakan untuk menghasilkan sebuah produk dan jasa dalam blok K activities. K activities juga menunjukkan bahwa kegiatan utama yang harus diberi perhatian lebih oleh sebuah perusahaan. Yang keenam yaitu K resources. Sumber daya merupakan kunci mewujudkan value proposition melalui K activities yang akan dijalankan. Dalam K resources, perusahaan dapat mengisi dengan sumber daya apa saja yang dimiliki oleh mereka, baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Yang ketujuh yaitu K partnership. Tidak mungkin sebuah perusahaan itu akan mampu berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan atau relasi dari pihak lain, baik itu customer maupun pemasok. Untuk memperlancar relasi yang terjaga dengan baik, perencanaan bagaimana relasi akan menjalankan ketika eksekusi bisnis. Key resources dapat diisi dengan pihak-pihak mana saja yang harus diajak untuk bekerja sama agar mencapai tujuan. Yang kedelapan yaitu revenue system. Selain kegiatan penting yang telah dijabarkan dalam key activities, perusahaan harus menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan sebuah profit atau keuntungan dari key activities yang akan berjalan berdasarkan value proposition. Revenue system menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan ini mendapatkan sebuah keuntungan ketika bisnis telah dieksekusi. Yang terakhir, yang ke-9 yaitu cost struktur. Tidak hanya mendapatkan keuntungan, bahkan perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan sebuah keuntungan. Cost struktur meliputi jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Contohnya yaitu biaya tersebut seperti biaya sewa tempat, internet, listrik, dan sebagainya. Dengan mengelola sebuah pengeluaran yang akurat, bisnis akan lebih efisien dan terhindar dari resiko yang namanya kerugian. Selanjutnya ada juga kekurangan pada bisnis model kanvas. Kekurangan pada bisnis model kanvas ini yaitu untuk tidak mengakomodasi bisnis dalam tahap pengembangan yang sangat awal. Memungkinkan juga asumsi berisiko dalam model bisnis tanpa menawarkan cara yang cukup jelas untuk memverifikasinya. Kembali lagi berfokus pada bentuk akhir bisnis tanpa menentukan strategi untuk pencapaiannya.
Baik, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.